Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Wahab Mahmud dari Prodi Manajemen 223A. Bab 1. Dasar-dasar komunikasi bisnis. Mengapa komunikasi penting dalam bisnis? Mengapa komunikasi merupakan keterampilan terpenting dalam bisnis? Karena perkembangan bisnis dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi yang baik. Menurut Bob and Thiel, mengapa keterampilan komunikasi penting dalam bisnis? Yaitu komunikasi penting untuk karir, komunikasi penting bagi perusahaan, memahami komunikasi bisnis. Komunikasi dalam bisnis digunakan untuk mengatasi masalah-masalah seperti bagaimana, apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Komunikasi internal menurut Chris et al. 2008. Komunikasi organisasi dapat mengalir secara vertikal, horizontal, atau dalam jaringan, yaitu dalam komunikasi vertikal. Aliran pesan horizontal terjadi antara pekerja atau unit dengan status setara dalam bagian informasi dalam koordinasi. 3. Dalam komunikasi jaringan, pola yang terjadi dalam komunikasi internal bisa jadi secara formal, informasi, atau serial. Berikut pola komunikasi bisnis menurut Chris et al. 2008. 1. Formal. Contohnya yaitu laporan kebijakan atau pidato rapat. 2. Informasi komunikasi. Informasi dapat berhubungan dengan bisnis atau personal. 3. Serial. Misalnya, struktur kerja disampaikan oleh manajer ke supervision. Kemudian supervision menyampaikan informasi tersebut kepada para pekerja. Komunikasi dapat terjadi secara verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata yang mencakup pesan tertulis dan lisan. Sementara komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata atau dalam simbol. 1, 4, 3. Seluruh komunikasi menurut Chris et al. 2008. Komunikasi berjalan dari pengirim ke penerima melalui saluran pesan tertulis meliputi surat, email, catatan, laporan, dan saluran pesan lisan memiliki banyak bentuk termasuk percakapan tatap muka, percakapan telepon, dan pidato. Hambatan dalam komunikasi bisnis. Hambatan dalam komunikasi dapat dijumpai dalam bisnis, diantaranya adalah informasi berlebih, pemilihan kata, tata bahasa, penampilan pesan, kemampuan penerima mendengarkan yang tidak efektif, informasi berlebihan. Menurut Edmus and Morris, meskipun ada banyak informasi yang tersedia, kita dibanjiri dengan berbagai informasi melalui internet, surat elektronik, aplikasi menggunakan internet merupakan salah satu bentuk komunikasi bisnis yang menyebabkan informasi berlebih. Pemilihan kata. Menurut Chris et al. 2008, pemilihan kata berpotensi untuk terjadinya hambatan dalam komunikasi jika Anda memilih kata-kata yang terlalu sulit, terlalu teknis, dapat menyebabkan penerima tidak memahami apa yang Anda sampaikan. Tata bahasa, struktur kalimat, tanda baca, dan ejaan. Kesalahan tanda baca dan ejaan dapat diciptakan hambatan bagi penerima untuk memahami pesan tertulis yang dikirimkan oleh sumber. Jenis pesan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh pemilih. Pemilihan jenis pesan yang disesuaikan dengan situasi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan untuk kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.